Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang tata nama senyawa alkanal atau yang sering disebut juga dengan aldehid. Ya, untuk tata nama kali ini kita akan membahas tentang tata nama secara IUPAC dan tata nama secara trivial. Ya, oke, yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan materi tata nama senyawa aldehid. Turunan senyawa hidrokarbon yang ketiga, di sini kita akan membahas tentang alkanal atau yang sering disebut juga dengan aldehid. Untuk video pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang tata namanya, baik secara IUPAC maupun secara trivial. Tapi, sebelum kita membahas tentang tata namanya, kita harus tahu dulu aldehid itu yang seperti apa bentuknya, ya. Dia gugus fungsinya seperti apa, rumus umumnya. Sama seperti alkohol dan eter yang pernah kita bahas. Dia punya rumus umum yang sama dan gugus fungsinya beda. Nah, di sini aldehid juga nanti punya pasangan, nama pasangannya keton. Nanti mereka sama-sama mempunyai rumus umum yang sama, tapi gugus fungsinya beda. Oke, jadi tahap pertama, kita harus tahu dulu aldehid ini mempunyai rumus umum CnH2nO. Ya. Jadi aldehid ya. Aldehid ditandai dengan gugus fungsinya COOH, kayak rumus umum dulu aja. Ditandai dengan adanya rumus umum CnH2nO. Jadi hilang plus 2 kalau untuk rumus umum alkohol dan eter. Dan untuk gugus fungsi dari aldehid, gugus fungsi, kita singkat GF aja ya, ditandai dengan adanya gugus fungsi C. C O H. Nah, inilah gugus fungsi dari aldehid. Jadi strukturnya nanti ada COH dan di sampingnya itu R. Ya. Oke, sekarang kalau untuk tata namanya hampir mirip seperti tata nama alkohol maupun eter. Bedanya nanti di rantai induknya. Rantai induknya setiap akhiran ana pada tata nama senyawa alkana diberi akhiran anal. Ya, untuk penamaan yang lainnya sama. Tapi nanti ada sedikit bedanya. Ya, oke, sekarang kita bahas untuk penamaan yang IUPAC terlebih dahulu. Oke, nah untuk penamaan IUPAC ini hampir sama dengan tata nama yang sebelumnya. Pemilihan rantai induk tetap kita pilih rantai karbon yang terpanjang. Tapi di sini ada sedikit perbedaan pada saat penomorannya. Nah, untuk saat penomoran, gugus fungsi dari aldehid atau COH-nya, karbonnya di situ selalu mendapat nomor 1. Ya. Jadi pasti C dari gugus fungsi ini selalu mendapat nomor 1. Oke, jadi di sini pada saat penomoran, oke, kesimpulannya, rantai karbonnya selalu mendapat nomor 1. Selalu mendapat nomor 1. Pasti mendapat nomor 1. Nah, karena selalu mendapat nomor 1, ya, jadi nanti penamaannya pada saat penamaan untuk gugus fungsinya tidak ditulis, ya, karena dia sudah mendapat nomor 1, ya, sehingga
angka 1 tidak ditulis dalam penamaannya. Angka 1 tidak ditulis pada penamaan. Tidak ditulis dalam penamaan. Kenapa dia tidak ditulis? Karena dalam penamaan aldehid pasti dia selalu mendapat nomor 1. Ini sudah pasti, ya. Oke, itu aturan yang pertama untuk penomorannya. Nah, perbedaan yang kedua terletak pada akhiran ana, ya. Jadi perbedaan yang kedua, akhiran ana diganti dengan anal. Akhiran anal. Misalkan metana jadi metanal, etana jadi etanal, ya, dan seterusnya. Oke, jadi untuk contohnya bisa kita ganti ya. Misalkan akhirannya yang pertama itu ada etana, diubah menjadi etanal. Untuk rantai induk ini ya penamaannya. Kalau untuk alkil masih sama. Misalkan lagi propanal, propana jadi propanal. Nah, inilah beberapa aturan penamaan dalam senyawa aldehid untuk yang IUPAC. Untuk aturan yang lain, itu sama seperti tata nama senyawa-senyawa yang sebelumnya. Oke, untuk lebih memahaminya lagi, coba kita lihat contoh soal latihan ya. Nah, contoh soal yang pertama, di sini coba beri nama senyawa berikut menggunakan aturan tata nama IUPAC. Oke, tahap penamaan tetap sama, kita pilih dulu rantai induk, pilih rantai yang terpanjang. Nah, ini bisa kita lihat rantai terpanjang karbonnya itu bisa kita ambil yang lurus ya, karena jumlahnya ada 6. Untuk penomoran, tadi selalu gugus fungsi aldehid selalu mendapat nomor 1. Jadi, dari gugus COOH akan kita kasih nomor. Dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, sudah kita kasih nomor. Untuk penamaannya, tetap nama alkil selalu berada di depan. Dan jika ada lebih dari 1, diberi awalan. Ini alkilnya ada 2 ya. Ada di nomor 3 dan di nomor 4. Nama alkilnya sama-sama metil. Jadi, di awalannya akan kita beri awalan D untuk alkil. Nomornya tetap ditulis untuk yang alkil ya. 3,4 di metil. Nah, sekarang rantai induknya. Ingat, penomoran untuk rantai utamanya itu tidak usah diberi nomor untuk gugus fungsinya. Karena aldehid selalu mendapat nomor 1. Nah, di sini rantai induknya ada 6. Kalau 6 kan di alkana itu namanya heksana. Kalau untuk alkana, akhiran ana tinggal diganti akhiran al. Jadi, heksanal. Nah, jadi nama senyawa ini bisa kita simpulkan namanya 3,4 dimetil heksanal. Oke, bisa dipahami ya. Oke, untuk contoh yang kedua. Di sini kita lihat ada aldehid juga ya, tapi cabangnya berbeda. Penomoran tetap dari kanan. Kita kasih nomor dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada cabang di nomor 3 dan di nomor 4, tapi nama cabangnya beda, ya kan? Cabang yang bagian atas, alkilnya CH3 yang di nomor 3, ya kan? Yang nempel di C nomor 3, nama alkilnya metil. Nah, sedangkan yang nempel di nomor 4, nama alkilnya etil. Ingat, kalau berdasarkan kalau alkilnya beda, penamaannya nanti berdasarkan abjad. Yang terlebih dahulu itu abjad yang lebih awal berdasarkan ABCD, ya. Nah, berarti di sini kan awalan abjadnya E sama M. Jadi nanti pada saat penamaan, etil itu lebih dulu dibandingkan dengan metil. Jadi, nama senyawa ini adalah
4 etil, kemudian 3 metil. Nah, untuk rantai induknya 6, tetap namanya heksanal. Oke, selalu ya, ini nggak usah ditulis nomor dari gugus fungsinya. Oke, nah untuk contoh yang ketiga, kita balik soalnya. Misalkan soalnya nanti nomor 3 ini diketahui ada suatu senyawa aldehid dengan nama 2,3 dimetil 2,3 dimetil pentanal. Misalkan 2,3 dimetil pentanal. Nah, coba gambarkan struktur dari 2,3 dimetil pentanal. Nah, ini kita balik. Pada saat kita menggambarkan struktur, selalu perhatikan terlebih dahulu, kita buat dulu untuk rantai induknya, terutama karbon. Nah, pentanal, penta itu berarti jumlah karbonnya ada 5. Kita gambarkan dulu C-nya ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ya. Ada alkil di nomor 2 dan di nomor 3. Nama alkilnya sama-sama metil. Oke, kita tambah di nomor 3. Ini berarti metil tuh CH3 ya. CH3, kemudian di sini CH3 juga. Nah, sekarang kalau kita ngasih nomornya dari sini, berarti rantai induknya tuh di sini ya, di sebelah kirinya. Ini kayaknya kalau misalnya di kiri agak jelek kelihatannya, kita ganti aja ya. Kita kasih nama penomorannya dari kanan. Boleh kita tuker di sini ya, CH3. Nah, gugus fungsinya berarti di sini kan nomor 1 dia, COH. Nah, sekarang tinggal kita lengkapi untuk hidrogennya. Ingat, melengkapi hidrogen, ingatlah jumlah ikatan dari C itu ada 4. Di sini kan baru ada ini ikatan ya, berarti kurang 1 nih, CH. Ini ikatan kurang 1, CH. Ini CH2, kemudian di sini CH3. Oke, inilah struktur dari 2,3 dimetil pentanal. Oke, bisa difahami ya. Nah, kalau bisa difahami, sekarang kita masuk ke tata nama secara trivial. Oke, untuk penamaan secara trivial, untuk rantai induknya itu sangat berbeda sekali dengan rantai induk metana, etana, propana. Di sini dia ada nama tersendiri. Kalau C1 dinamakan dengan formaldehid, C2 asetaldehid, C3 propionaldehid, C4 butyraldehid, dan sampai seterusnya. Inilah untuk tata nama sebagai rantai induknya nanti. Ya. Sedangkan untuk penomoran, dia masih sama. Penomoran dimulai dari gugus fungsi aldehid. Oke, jadi penomorannya, aturan penomoran tetap sama ya. Penomoran dari gugus fungsi aldehid, gugus COH. Oke, itu aturan penomorannya. Aturan yang kedua, untuk penamaan dalam senyawa aldehid dalam trivial ini, untuk cabangnya juga berbeda. Ya, jadi untuk penomorannya tetap sama. Dan yang kedua ada cabang. Nah, untuk cabangnya atau alkil, ya, cabang atau alkilnya, nanti tinggal kita ganti cabang atau alkil ya. Nah, kalau nomor 2, nomor alkil atau cabangnya di nomor 2, nomor 3, 4, dan 5. Nah, cabangnya kalau dia di nomor 2, nanti akan kita ganti, bukan di 2 yang kita tulis. Yang akan kita tulis adalah alfa. Oke,
diganti dengan alfa. Tiga diganti dengan beta. 4 gamma. Dan 5 ini theta. Nah, oke. Untuk lebih paham lagi tentang penamaan secara trivial, coba kita bahas soal latihan ya. Oke, berilah nama senyawa berikut menurut tata nama trivial. Oke, langkah pertama kita kasih nomor terlebih dahulu. Penomoran tetap dari yang mengandung gugus fungsi COH. Berarti dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Ini CH3 ya, kurang 3-nya. Nah, sekarang penamaan tetap di awal nama alkilnya. Nama alkilnya tetap sama, tapi nomornya saja yang kita ganti ya. Oke, ada alkil di nomor 2, di nomor 3, dan di nomor 4. Nama alkilnya sama. Nama alkilnya sama-sama metil ya. Jadi tetap kita beri awalan nanti trimetil, tapi bukan nomor yang kita tulis. Nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nomor 2 akan kita ganti alfa. Jadi alfa, koma 3-nya beta, kemudian setelah beta nomor 4 itu ada gamma. Nah, alfa, beta, dan gamma. Nah, alkilnya kan lebih dari 1, jumlahnya ada 3. Kalau 3 diberi awalan tri ya. Jadi alfa, beta, gamma, trimetil. Trimetil. Oke. Nah, rantai induknya jumlahnya ada 6. Kalau 6, namanya bukan heksanal, tapi namanya kaproaldehid. Ya, jadi trimetil kaproaldehid. Oke, inilah nama senyawanya kalau pakai tata nama trivial. Oke, sekarang coba kita balik soalnya. Ini kan soal yang pertama ya. Soal yang pertama ada struktur, kita mencari nama. Sekarang kita balik, kalau ada nama, dibuat strukturnya. Ini yang pertama ya, soal yang pertama. Soal yang kedua, coba kita balik, ada nama, terus kita mencari strukturnya. Nah, tahap pertama, oke, strukturnya kita buat dulu ya. Soal nomor 2. Nah, namanya misalkan alfa. Oke, kita ganti saja bukan alfa, tapi beta etil, alfa, alfa dimetil valerat. Nah, kalau kita menggambarkan struktur, selalu kita utamakan terlebih dahulu menggambar struktur rantai induknya. Valeraldehid, jumlah karbonnya ada 5. Oke, kita buat dulu karbonnya ada 5 ya. C-nya ada 5, 1, 2, 3. Oke, ganti dulu aja. Karbonnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang ada etil di beta. Beta itu berarti nomor 2. Ingat kan? Kita buat dulu aja rantai utama gugus fungsinya dari kanan ya. COH. Nah, berarti dari sini penomoran. Beta itu berarti dia nomor 3 kan beta. Beta etil berarti di sini ada etil. Etil C2H5. Nah, kemudian alfa di nomor 2 kan alfa sebanyak 2 kali, berarti di sini ada metil. CH3, satu lagi, kemudian CH3. Oke, selesai. Tinggal kita lengkapi hidrogennya. Nah, ini pas ya. Oke, yang di sini kurang 1 CH. Ini CH2, kemudian di sini CH3. Oke, inilah struktur dari
beta etil, alfa dimetil valeraldehid. Untuk penomorannya kita ambil tetap dari gugus fungsi aldehid atau COH-nya. Ya, atau dari kanan ngasih nomornya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, bisa difahami ya sampai di sini untuk penamaan alkanal atau aldehid? Ya, bisa ya. Nah, untuk lebih memahami lagi tentang tata nama senyawa alkanal, coba kita bahas, coba nanti kerjakan soal latihan ini ya. Oke, untuk soal latihannya yang pertama, beri nama IUPAC dan nama trivial dari struktur berikut. Ya. Nah, yang kedua, tuliskan struktur dari 2 etil 2,3 dimetil butanal. Nah, oke ya. Coba dibahas terlebih dahulu soal latihannya, dan jika sudah tahu jawabannya, silakan tulis di kolom komentar ya, biar kakak bisa koreksi jawabannya sudah benar atau belum. Oke, sekian video pembahasan tentang tata nama senyawa aldehid, dan jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.